Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Evi Fitrianingrum selaku pembina Mapel PAI di kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Surullah Zinfal Ahmad dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 8, izin untuk menyampaikan ceramah dengan judul Cara Menikmati Ibadah. Hadirin rahimakumullah, yang namanya nikmat itu adalah sesuatu yang kita bisa rasakan seperti halnya makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, nikmat sendiri itu bisa tidak kita rasakan dalam ibadah yang kita kerjakan. Nah, sebelumnya ibadah utama umat muslim adalah sholat. Namun banyak sekali umat muslim yang melaksanakan sholat hanya sebatas kewajiban saja, tidak dilandasi rasa nikmat. Namun pertanyaan sebelumnya dapat dijawab dengan jawaban sangat mungkin kita untuk menikmati ibadah yang kita kerjakan. Hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa iman itu rasanya manis dan dapat dirasakan oleh semua orang yang jujur kecintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, jika iman itu manis, maka ibadah tersebut juga bisa kita rasakan kenikmatannya, karena ibadah sendiri baik lahiriah maupun batiniah merupakan bagian dari iman. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau suka sekali sholat malam sampai kaki-kakinya bengkak walaupun beliau adalah orang yang maksum dan terhindar dari segala dosa. Jawaban Rasulullah adalah itu merupakan bentuk syukur aku sebagai hamba kepada Tuhanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 4839 dan hadis riwayat Muslim nomor 2816. Hadirin rahimahumullah, Imam Ahmad bin Harb rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya, kitab Syiar Al-Alam An-Nubula, Abdullah khamsin sanad fama wajaddat halawatil ibadah hatta taraktu salatal isya taraktu radiyan nas hatta qadartu inna tukallim bil haq wa taraktu sahabat al-fasiqin hatta wajadat sahabat as-salihin wa taraktu halawatid dunya hatta wajadat halawatil akhirah. Artinya, aku beribadah selama 50 tahun kepada Allah dan tidak dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kecuali meninggalkan 3 perkara. Aku meninggalkan ridho manusia dan hanya dapat berkata kebenaran karena Allah Ta'ala. Aku meninggalkan persahabatan terhadap orang-orang fasik dan bersahabat dengan orang-orang saleh. Aku meninggalkan kelezatan dunia sehingga mendapatkan kelezatan akhirat. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika kita belum bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah, bisa jadi salah satu dari 3 poin tersebut atau 3-tiganya belum melekat pada diri kita. Mengingat begitu pentingnya ibadah, alangkah ruginya bagi seorang muslim jika tidak dapat merasakan kenikmatan ibadah. Rugi di sini dalam artian seorang muslim tersebut sebelum dan sesudah beribadah kelakuannya masih sama dan cenderung banyak buruknya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib mengoreksi ibadah yang telah kita kerjakan. Sudahkah kita merasakan kenikmatan terhadap ibadah yang kita kerjakan, atau kita malah menderita terhadap ibadah yang kita kerjakan? Sudah luruskah niat kita, atau sudah sesuai tuntunankah ibadah yang kita kerjakan? Hadirin rahimahumullah, Al-Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengutip perkataan dari gurunya Ibnu Taimiyah, yaitu idza lam tajiz lil amali min halawatin fi qalbika wa syiraha fattahimu fa inna rabba ta'ala syukura. Jika seseorang belum merasakan kelezatan dalam beribadah, maka orang tersebut harus curiga terhadap amalan yang ia kerjakan, karena sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri. yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fid dunya halawati
yajiduha fi qalbi wa quwwatin syirahi wa qurrati aini fahaitsu lam yajid dzalika abduhu madkhulun, yaitu Allah pasti memberikan orang-orang yang beriman balasan di dunia yang berasal dari kebersihan dan kebajikan di dalam hatinya, besarnya kebahagiaan dan kesejukan pandangan. Sekiranya itu semua belum terpenuhi, maka ia harus mengoreksi. Pasti ada yang kurang terhadap amalan yang ia kerjakan. Hadirin rahimahullah, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa cara untuk menikmati ibadah. Yang pertama adalah menjadi manusia yang taat kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa. Yang ketiga, berusaha menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang keempat, menjadikan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, menganggap ibadah bernilai di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimahullah, marilah kita jadikan ibadah sebagai sesuatu yang nikmat. Buat ibadah itu sebagai sesuatu hal yang canggih dan kita ingin melakukan terus-terusan. Dengan begitu kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah pun insya Allah mencintai kita karena kita mencintai Allah. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.